Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum asatidz wal ustadzat. Di sini kami ingin sharing tentang sosialisasi SKP yang akan kita isi sampai dengan batas besok hari. Di sini kita akan mengisi SKP dan BKD atau catatan harian untuk semester ganjil tahun kemarin yaitu 2001-2022. Pertama, kita login dulu ke sentral.unida.gontor.ac.id. Kita login, kemudian bisa memakai login dengan NIY atau seperti siakat seperti biasa dengan menggunakan NIY atau ya dengan NIY dan kemudian passwordnya jika belum pernah dirubah biasanya masih sama angka 1 sampai 9. Di sini kami meminjam akun Ustadz Andi Wahyu. Kemudian setelah login, kita ke e-hikmah. Ke e-hikmah, kemudian kita pilih periode. Yang kita pilih yang akan kita isi adalah Gasal 2021-2022. Kemudian klik update. Selanjutnya arahkan kursor ke SKP. Kita klik, kemudian klik form SKP. Di sini akan terlihat ada pejabat penilai yaitu Kaprodi, kemudian pegawai yang dinilai yaitu dosen masing-masing. Kemudian di sini ada plus SKP, kita klik. Nah, kemudian di SKP tadi, setelah kita klik formnya, di sini kita bisa lihat ada item plus yang ada di sini. Kita klik untuk pengajaran karena ini sudah sinkron dengan siakat ustadzah. Jadi untuk pengajaran sudah otomatis ada di sini. Jadi antum sudah tidak perlu lagi mengisi di bagian pengajaran. Cukup menambahkan di sini penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang. Nah, di sini ada pelaksanaan pendidikan, itu sudah terisi melalui siakat. Kemudian di sini ada pelaksanaan penelitian, ada pelaksanaan pengabdian masyarakat, dan penunjang. Karena pelaksanaan pendidikan sudah ada, jadi kita langsung lanjut ke pelaksanaan penelitian. Untuk kegiatannya di sini bisa dipilih, misalkan apa yang sudah dilakukan karena sebenarnya SKP ini dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru. Jadi, tapi karena ini sudah lewat, yang kita isi adalah semester ganjil tahun lalu, jadi kita sudah tahu apa yang sudah kita kerjakan. Jadi kita usahakan supaya yang kita isi di sini sesuai dengan apa yang akan kita tuliskan di BKD nanti. Nah, kemudian di sini pelaksanaan penelitian kita bisa sesuaikan apa yang sudah terlaksana sebelumnya, entah karya ilmiah sesuai bidangnya berupa monograf, buku referensi,
atau menghasilkan karya ilmiah sesuai bidangnya, hasil penelitian atau hasil pemikiran berupa buku yang dipublikasikan, seperti itu. Jadi bisa kita pilih apa yang sudah kita laksanakan. Misalkan di sini menghasilkan karya ilmiah sesuai bidangnya berupa artikel pada jurnal nasional. Atau misalkan menghasilkan karya ilmiah sesuai bidangnya, artikel pada jurnal nasional terakreditasi. Ini yang sudah Sinta, bisa kita klik di sini. Nah, selanjutnya nama kegiatan bisa kita tuliskan, menulis artikel pada jurnal, karena ini sudah terlaksana ya, jadi kita bisa tahu, misalkan jurnal Lisanudot volume berapa misalkan. Tidak usah terlalu detail, tidak apa-apa. Kemudian periode dekade kita pilih periode Gasal 2021-2022. Selanjutnya di sini ada kuantitas output. Angka kredit di sini sama dengan angka kredit yang ada di kolom kegiatan. Jadi di kolom kegiatan ini sudah ada angka kreditnya 6,25 untuk poin ini. Kemudian di sini kuantitas outputnya sudah ada. Jadi tinggal menyesuaikan. Untuk satuannya ke samping, satuannya adalah SKS. Kualitas mutu kita isi 100, kemudian waktu misalkan ini 1 semester. Di sini kita pilih 1 semester. Jadi di sini misalkan kalau kita mau mengisi bagian abdimas misalkan pelatihan selama berapa hari, berapa minggu, bulan, bisa kita sesuaikan. Di sini kita pilih waktu 1 semester, kemudian biaya mungkin bisa kita isi, bisa tidak. Jika tidak ada biayanya bisa kita isi 0. Oke. Nah, setelah disimpan tadi kita lanjut ke pengabdian masyarakat. Karena penelitian sudah kita tambahkan, jika antum mempunyai publikasi atau mempunyai penelitian yang lebih dari 1, bisa ditambahkan lagi pelaksanaan penelitian, misalkan menghasilkan karya ilmiah misalkan hasil penelitian atau pemikiran yang diterbitkan dalam koran majalah umum, seperti itu. Misalkan, jadi kita bisa sesuaikan apa yang sudah kita laksanakan di semester tersebut. Nah, kemudian di sini nama kegiatan kita isi menerbitkan atau menulis artikel hasil pemikiran dimuat di koran apa misalkan. Bisa kita tambahkan. Koran Republika misalnya. Nah, selanjutnya periode tetap. Nah, untuk kuantitas output ini menyesuaikan, sudah langsung auto menyesuaikan di kolom kegiatan. Selanjutnya untuk waktu misalkan 3 bulan. 3 bulan bisa kita sesuaikan. Untuk biaya mungkin memakan biaya sebesar 500.000 misalkan. Bisa kita tambahkan, kemudian kita simpan. Oke. Selanjutnya, setelah penelitian kita isi, jadi kita bisa sesuaikan yang sudah kita laksanakan apa saja, bisa kita pilih dan kita input di sini. Seperti itu. Nah, kemudian setelah pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan pengabdian masyarakat, di sini ada kegiatannya macam-macam. Pertama, menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan penelitian, bisa kita baca di sini, ada beberapa pilihannya. Memberi latihan atau penyuluhan ceramah pada masyarakat dalam 1 semester. Jadi di sini ada
target waktunya. Di sini ada 1 semester, ada tingkat internasional, di sini 1 semester tingkat nasional, 1 semester tingkat lokal, 1 semester minimal 1 bulan tingkat internasional, seperti itu. Jadi sampai ke bawah nanti ada memberi latihan insidental. Misalkan ini kita misalkan memberikan apa ya, pelatihan atau TOT seperti itu, misalkan internasional, nasional atau lokal. Misalkan internasional. Kita pilih. Kemudian di sini di nama kegiatan kita tuliskan mengisi pelatihan pada kegiatan Arabic Camp misalkan. Seperti itu. Di mana misalkan? Di Malaysia misalkan. Kemudian di sini untuk kuantitas outputnya sudah menyesuaikan di atas. Kemudian waktunya. Waktunya karena insidental mungkin bisa kita tulis 2 minggu. 2 minggu, biaya mungkin 10 juta atau bisa dikosongkan. Oke, setelah itu kita simpan. Selanjutnya bisa kita tambahkan lagi jika kita sudah kita melaksanakan lebih dari 1 pengabdian masyarakat. Misalkan di sini memberi pelatihan tingkat nasional misalkan. Arabic Camp di Jakarta misalkan. Di sini angka kreditnya, kuantitas outputnya sudah tertera. Waktunya misalkan 1 bulan. 1 bulan dengan biaya 10 juta. Seperti itu. Kita klik simpan. Oke, pengabdian masyarakat sudah diisi. Selanjutnya kita ke penunjang. Penunjang ini bisa diisi kepanitiaan atau jabatan-jabatan, misalkan di sini atau keanggotaan di organisasi, misalkan organisasi profesi dosen PAI atau organisasi IMLA, misalkan Ittihad Mudarrisil Lughal Arabiyah. Seperti itu bisa kita sesuaikan, kita pilih di sini. Misalkan di sini ada mendapat penghargaan, menulis buku pelajaran SLTA, menulis buku, kemudian ada mempunyai prestasi di bidang olahraga, mempunyai prestasi di bidang olahraga atau humaniora tingkat internasional, nasional, lokal. Ini bisa kita sesuaikan. Kemudian sebentar. Nah, ini menjadi anggota organisasi profesi tingkat internasional misalkan. Bisa kita isi. Kemudian di sini periode gasal. Di sini bisa kita tuliskan untuk nama kegiatan menjadi anggota organisasi pengajar bahasa Arab internasional. Seperti itu SKS-nya. Untuk waktunya mungkin bisa kita isi 5 tahun mungkin sesuai dengan keanggotaannya. Biaya mungkin bisa kita kosongkan. Seperti itu, kita simpan. Karena penunjang ini poinnya harus 3, minimal 3. Jadi karena ini masih 0,1, kita tambahkan yang lainnya. Penunjang, kemudian kita tambahkan di sini misalkan menjadi anggota atau panitia. Menjadi anggota dalam suatu panitia badan perguruan tinggi, misalkan KA atau wisuda, menjadi panitia
wisuda misalkan. Wisuda 30 misalkan seperti itu. Bisa disesuaikan. Periode gasal, kuantitas outputnya menyesuaikan di atas. Kualitas mutu, waktunya mungkin 2 minggu. 2 minggu atau 1 bulan. 1 bulan. Biaya 0 bisa kita simpan. Karena ini penunjangnya minimal 3 poinnya, jadi kita tambahkan lagi. Misalkan antum menjadi anggota dalam suatu panitia sebagai ketua atau sekretaris merangkap. Nah, seperti ini bisa kita tambahkan menjadi ketua misalkan panitia Idul Adha misalkan. Waktunya misalkan ya mungkin bisa 1 bulan, kemudian bisa kita simpan. Oke, selanjutnya karena ini sepertinya masih kurang, jadi kita tambahkan lagi penunjangnya. Kita tambahkan misalkan menjadi anggota organisasi profesi misalkan internasional, bisa kita isi 5 tahun. Ini menyelesaikan ya Ustadzah nanti menjadi anggota IMLA misalkan sebagai pengurus. Kita simpan. Oke, kita tambahkan lagi karena sepertinya masih kurang di penunjang. Karena sifatnya penunjang ini poinnya kecil-kecil, jadi harus kita sesuaikan. Misalkan ini berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah tingkat internasional. Menjadi peserta teraktif pada seminar internasional, bisa ditambahkan apa itu waktunya mungkin 3 hari seperti itu. Kita simpan. Oke, setelah semuanya kita isi, kita kembali lagi, kita klik close yang di pojok atas. Nah, ini akan terrecord di sini. Karena ini kita tambahkan masing-masing tadi, jadi untuk yang paling atas adalah sinkronisasi dari siakat berupa jadwal-jadwal yang diampu dosen masing-masing. Selanjutnya di sini ada Abdimas, mengisi pelatihan, juga ada penunjang yang sudah kita input tadi, ada penelitian yang ada di sini, menulis artikel, penunjang artikel, dan juga Abdimas sudah terrecord semuanya di sini. Setelah itu kita ke catatan harian, kembali ke sini, ke SKP tadi, ke SKP, form SKP sudah kita isi, ke catatan harian. Nah, catatan harian ini Ustadzah, kita belum bisa mengisi kecuali ini sudah di ACC oleh Kaprodi. Jadi kita membutuhkan bantuan Kaprodi untuk melanjutkan pada tahap pengisian catatan harian. Ini kami menunggu ACC Kaprodi terlebih dahulu. Jadi kita setelah mengisi form tadi, kita konfirmasi ke Kaprodi, dan nanti Kaprodi meng-ACC SKP kita, baru nanti kita bisa lanjut ke catatan harian. Seperti itu.
Ya, kita tunggu dulu sementara menunggu di ACC. Kita menunggu dulu ya, Ustazah, karena masih proses ACC oleh Kaprodi. Oke, kita lanjutkan, sudah di ACC. Eh, kita ke tadi yang SKP tadi. SKP tadi kita klik, kemudian kita ke catatan harian. Di sini form SKP sudah kita isi, kemudian kita lanjut ke catatan harian. Nah, di catatan harian ini bisa kita import pengajaran dari Siakat. Jadi tidak perlu menambahkan secara manual, kita import langsung saja dari Siakat. Kemudian ada juga import publikasi dari sister. Jika sisternya sudah diisi maka bisa kita import. Tapi ini tidak semua dosen sudah memiliki sister ya Ustazah. Yang sudah ada akun sisternya bisa kita import. Oke, di sini sudah ada poin-poin pengajaran. Pengajaran yang sudah kita sinkronisasi dengan Siakat. Nah, selanjutnya karena ini baru pengajaran saja yang sudah ada di sini, maka kita input yang penelitian. Jadi periode SKP kita pilih dulu 2021. Nah, di sini sudah terlihat, jadi terrecord tadi apa saja yang sudah kita tuliskan. Mengampu mata kuliah ini sudah karena sudah sinkron dengan Siakat, sudah ada tadi. Di sini kita input yang penelitian tadi, penelitian, pengabdian masyarakat, penunjang. Nah, di sini yang paling atas biar tidak bingung, nanti kita cek saja di bawah pengajaran. Di sini ada pengabdian masyarakat, kita klik. Untuk tanggalnya bisa disesuaikan ya Ustazah, sesuai dengan apa tanggal pelaksanaan atau
Jika terburu-buru bisa ditambahkan mungkin yang sesuai dengan tahunnya. Mengisi pelatihan Arabic Camp di Jakarta misalnya. Tautan bukti. Nah, tautan bukti ini kita perlu ini. Jadi karena ini sudah catatan harian ini berarti kita sudah melaksanakan. Jadi kita nanti kita buat G-Drive. G-Drive itu yang isinya bukti-bukti pelaksanaan Tridharma penelitian, baik pengajaran, penelitian maupun abdi mas. Mungkin bisa saya share di sini sebentar. Nah, di sini sudah ada G-Drive, misalkan antum sudah membuat di sini file-file BKD. Di sini ada file SKP BKD Gasal milik kami. Nah, kemudian di sini sudah kami input di sini ada pengajaran materi apa saja. Kemudian di setiap pengajaran ada absen, ada jurnal, ada nilai, dan ada RPS. Semuanya bisa diakses di Siakat. Ini pengajaran milik kami. Kemudian penelitian misalkan jurnal atau artikel yang sudah kita publish. Selanjutnya Abdimas. Abdimas ini bisa berupa bukti sertifikat atau timing atau semua atau undangan seperti itu. Jadi bisa dijadikan satu undangan, sertifikat ataupun materi seperti itu. Jadi di sini ada apa namanya dokumen pengajaran, penelitian, abdimas dan penunjang. Jadi nanti di sini bisa kita tambahkan. Tapi karena waktunya mungkin terbatas satu saja, jadi mungkin nanti bisa dibuat link seperti ini saja. Nah, nanti kita mengisi filenya ini bisa kita cicil kemudian. Jadi untuk sementara bisa kita buatkan link drive-nya. Nanti kita copy linknya. Jadi nanti untuk pengisiannya bisa secara berkala. Kemudian di sini kita kembali lagi ke SKP. Oke, di sini terlihat ada tautannya. Kita paste di sini, kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Tadi yang pengabdian ini sudah, ini kita lanjutkan ke list yang di bawahnya. Kemudian kita bisa disesuaikan deskripsinya, tanggalnya juga bisa disesuaikan, kemudian link drive-nya, kemudian kita simpan. Seperti itu. Sampai item-item yang sudah kita input tadi, kita input ulang di sini. Menjadi anggota jumlah. Seperti itu, dan kita beri linknya di sini, kita simpan. Selanjutnya, ini bisa disesuaikan ya ustadz-ustadzah untuk deskripsinya. Oke, ini langsung kami klik saja, simpan. Ini jadi harus kita klik satu-satu, nanti deskripsi dan lainnya menyesuaikan. Oke, panitia wisuda, ini bisa disesuaikan nanti yang lain, simpan.
kemudian kita input lagi, disesuaikan, simpan, begitu sampai akhir, sampai yang sudah kita input sebelumnya. Oke, kita simpan. Oke, sudah tersimpan semuanya. Setelah sudah tersimpan semuanya, di sini akan terlihat ustadzah di sini menjadi anggota IMLA, menulis artikel yang dimuat di koran dan sebagainya sudah terrecord di sini. Setelah itu, setelah dari catatan harian, kita menuju realisasi. Jadi masih di SKP tadi, form SKP sudah diisi, catatan harian sudah dilengkapi, kemudian kita ke realisasi. Realisasi, kita klik realisasi. Nah, di sini ada status SKP sudah disetujui atasan, ada ajuan baru, kemudian di sini ada isi formulir dan lihat realisasi. Kita klik isi formulir. Isi formulir, klik. Nah, di sini ada isi capaian. Kita klik. Sebentar, ini ada masalah. Jadi begitu Ustazah. Ini nanti kalau jika ada masalah seperti ini tidak bisa di input, nanti kita bisa menghubungi Kaprodi kembali supaya mengcancel SKP kita, kemudian kita edit ulang, kita sesuaikan. Biasanya seperti ini tadi, beberapa teman-teman ada yang menemui hal seperti ini. Jadi ketika diklik di sini tidak terrecord, jadi bisa kita refresh, kita minta tolong Kaprodi untuk mengcancel, tapi itu tidak menghilangkan data Ustazah. Jadi hanya di cancel, kemudian nanti di di ACC kembali. Nah, kemudian isi capaian ini kita klik semuanya, akan muncul seperti ini, kita klik simpan. Seperti itu sampai semuanya. Isi capaian. Ini berarti beberapa item pengajaran belum masuk. So, kita simpan. Oke. Jadi prosesnya seperti itu satu-satu. Jadi kita simpan semuanya. Setelah itu, setelah dari sini, dari realisasi, kita bisa cek, lihat realisasi di sini. Nah, tertulis seperti ini. Itu predikat cukup. Setelah itu kita lanjut ke next step, yaitu BKD. Setelah SKP, di sini ada BKD. BKD di sini kita bisa ke klaim kegiatan. Klaim kegiatan. Nah, di sini ada pelaksanaan pendidikan, jadi bisa kita klaim sesuai dengan
apa yang sudah kita tuliskan tadi. Kita klaim. Jadi ternyata tadi untuk mata kuliahnya tidak seluruhnya ini ya Ustazah, tidak seluruhnya terrecord. Tapi ini sudah mencukupi insya Allah, sudah 6 SKS. Jadi jika misalkan Antum mengajar 7 materi, 5 materi misalkan, tapi yang terrecord di sini hanya 3 materi insya Allah sudah cukup. Jadi misalkan itu tidak terrecord, tidak apa-apa. Karena nanti kalau diurus itu akan memakan waktu lebih lama lagi. Nah, kemudian di sini untuk pelaksanaan penelitian eh, kita tarik. Oh iya, ini tadi karena nama kegiatan tadi tidak kami ubah ya Ustazah, jadi di deskripsi nanti bisa disesuaikan masing-masing. Selanjutnya kita tarik semuanya seperti yang satu. Oh iya, ada yang tadi di Oke, ini sudah terrecord. Tadi kita menulis pada Jurnal Nasional Terakreditasi. Untuk nama kegiatan karena ini sesuai dengan deskripsi yang kita tuliskan tadi Ustazah, bisa disesuaikan lagi. Ini tadi kami langsung klik simpan, jadi yang tersimpan seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat, tadi kita isi di klik tarik-tariknya ini Ustaz, karena sebenarnya bisa tidak perlu diklik semuanya Ustazah, tapi karena tadi saya lupa mengisi apa saja bidangnya. Nah, ini akan langsung tertarik. Tidak ada, oke. Jadi di BKD ini tinggal sinkronisasi pelaksanaan penunjang. Oke. Pelaksanaan penunjang sudah. Kemudian kita klik di ujung sini ada simpulan. Nah, di sini. Jadi minimal SKS yang harus diisi adalah 12 SKS, kemudian maksimalnya adalah 16 SKS. Nah, karena di sini pelaksanaan pendidikan tidak boleh kosong, jadi harus ada isinya. Pelaksanaan penelitian juga tidak boleh kosong, harus kita isi. Begitu juga dengan pengabdian dan pelaksanaan. Jadi nanti misalkan kalau punya antum ada yang kosong, misalkan di penelitian belum ada jurnal yang belum terbit, tidak apa-apa, Ustazah mungkin bisa dilengkapi atau ditambahkan di pelaksanaan pendidikan seperti itu, atau dilaporkan sebagaimana adanya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tidak imbang, misalkan di pengabdian, misalkan ada yang kurang poinnya, nanti di sini karena di sini sudah memenuhi, jadi di sini hijau Ustazah warnanya, memenuhi ketentuan perundang-undang beban kerja dosen. Jika nanti ada yang tidak imbang, misalkan di pelaksanaan penunjang atau pengabdian kosong, nanti atau misalkan beban kerja lebih melebihi 16 SKS, nanti di sini akan merah, belum memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen, seperti itu. Kemudian jika nanti kita temukan di sini jumlah SKS-nya melebihi, misalkan antum tridharmanya misalkan 20 SKS seperti itu bisa kita siasati dengan misalkan di pelaksanaan pendidikan. Jadi
di sini bisa kita lihat mengampu mata kuliah Pancasila 2 SKS. Nah, ini ada selesai ini, status selesai ini bisa kita ganti dengan beban lebih. Seperti itu. Jadi kalau ini nanti kita masukkan ke beban lebih, nanti di sini akan otomatis terkurangi. Bisa kita sesuaikan berapa SKS yang harus kita kurangi. Karena ini sudah lebih dari 12 SKS, jadi ini sudah memenuhi. Seperti itu. Jadi misalkan antum kelebihan 6 SKS misalkan dari 16 SKS, misalkan 24 seperti itu, harus dikurangi sampai beban kerjanya 16 SKS. Mensiasatinya bisa seperti tadi, misal di pelaksanaan pendidikan atau penelitian atau pengabdian ada yang berlebih, bisa kita siasati dengan mengklik pilihan beban lebih. Seperti itu, satu saja. Kemudian disimpulan, nah ketika sudah memenuhi ketentuan perundang-undang beban kerja dosen, sudah hijau, ataupun sudah diisi semuanya, nanti kita klik simpan permanen. Tentunya kita cek dulu ya Ustadz Ustadzah apakah yang kita isi itu sudah sesuai baik di pengajarannya, pelaksanaan penelitiannya, atau pelaksanaan pengabdiannya, seperti itu. Baik, sepertinya cukup sampai di sini Ustadz Ustadzah karena yang diisi hanya satu semester ganjil 2021-2022. Jadi setelah itu nanti setelah dicek semuanya bisa kita klik simpan permanen seperti itu Ustadz Ustadzah. Nashkurukum ala husni ihtimamikum. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mungkin kami ulangi Ustadz Ustadzah. Jadi dari awal tadi pertama adalah kita pilih dari di dashboard ini. Kami ulangi sekali lagi. Dari dashboard ini pertama periodenya kita pilih periode GASAL 2021-2022. Kemudian kita update. Nah, selanjutnya kita ke SKP. SKP pertama kali yang kita lakukan adalah mengisi form SKP. Setelah mengisi form SKP di sini sudah kita tambahkan pengajaran, penelitian, kemudian pengabdian masyarakat dan penunjang. Itu bisa kita confirm ke Kaprodi. Setelah mengisi SKP kita konfirmasi ke Kaprodi untuk menyetujui ya untuk meng-ACC. Karena ini sudah disetujui oleh Kaprodi, jadi saya tidak bisa mengedit SKP-nya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau ada yang janggal atau ada yang kurang atau ada yang harus dirubah, kita konfirmasi dulu ke Kaprodi untuk mengganti persetujuan supaya di cancel persetujuannya, baru kita ganti seperti itu. Karena ini sudah disetujui, jadi tidak bisa diedit. Nah, selanjutnya setelah dari form SKP, kita menuju ke catatan harian. Catatan harian kita isi di create catatan harian, kita isi sesuai dengan yang sudah kita laksanakan di 3 bidang, di 4 bidang, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang. Setelah di catatan harian, setelah dari catatan harian, kita menuju realisasi. Realisasi tugas kita di sini adalah mengisi formulir dan tinggal simpan. Jadi setiap kolom ini nanti kita klik, kemudian kita simpan. Seperti itu Ustadz. Jadi semuanya dari nomor 1 sampai nomor 16. Adapun jika ada error-error tapi sudah memenuhi SKS, ditinggalkan saja, tidak apa-apa. Kemudian setelah itu realisasi sudah, isi capaian, kemudian kita simpan satu persatu. Nah, kemudian kita ke BKD. Klaim kegiatan. Klaim kegiatan seperti yang sudah tadi. Ada pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, dan sebagainya. Jadi nanti tadi
tinggal ditarik aja sesuai yang kita isi. Kita tarik semuanya sampai pelaksanaan penunjang dan kesimpulan. Kesimpulan di sini, di simpulan kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai bisa disesuaikan seperti itu saudara. Dan yang terakhir bisa disimpan permanen seperti itu. Baik, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.